kita, yaitu Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الغايات وبطاعته تنزل البركات. الحمد لله كما خلقتنا، والحمد لله كما رزقتنا، والحمد لله كما هديتنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ونبيك حق والساعة حق والجنة حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Rekan-rekan yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kembali berjumpa dalam kajian MKT. Unik namanya. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas, dan saya mendapatkan amanah dari panitia, membahas sebuah kajian, sebuah judul, sebuah tema yang erat dengan keseharian kita, erat dengan kehidupan kita, tidak bisa dilepaskan di kehidupan manusia, baik yang hidup saat ini atau setelah kita atau bahkan sebelum kita. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia yang pertama bahkan. Temanya panitia memberikan amanah, the logic of syaitan, logika setan. Di tangan rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan semuanya terbagi, ya. Ada yang di depan tidak kebagian. Ayat-ayat yang dikumpulkan dari Al-Quran yang mengandung kata syaitan dan bentukan-bentukannya. Baik syaitan dengan dhammah, syaitan sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku, atau syaitan dengan fathah sebagai objek, atau syaitan dengan kasroh. Semuanya dikumpulkan. Dan setelah dikumpulkan ternyata ada 88 ayat dalam Al-Quran kurang lebih, atau 88 kali tepatnya kata syaitan disebutkan di dalam Al-Quran. Kata syaitannya, ya. Karena ada ayat-ayat yang tidak menyebutkan kata syaitan, tapi menyebutkan sifat dan cara kerjanya. Di lembaran ini kita tidak akan menemukan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak ada kata syaitannya. Walaupun dalam surat An-Nas Allah memberitahukan kepada kita cara kerja setan, sehingga saya tidak memasukkannya, karena yang dimasukkan atau yang ada pada tangan teman-teman semua, rekan-rekan semua, adalah ayat-ayat yang mengandung kata syaitan. Kertas ini hanya sebagai pembantu referensi, sehingga karena kajian kita adalah kajian tafsir yang ada kaitannya, yang erat kaitannya dengan syaitan, saya kira untuk membahas 88 ayat butuh 88 kali pertemuan mungkin. Tapi setidaknya bagi rekan-rekan yang ingin memfollow up atau menindaklanjuti pembahasan kita, lembaran ini bisa menjadi
rujukan, bisa menjadi acuan untuk meneruskan mencari pembahasan ayat-ayat yang belum selesai dibahas di kajian kita. Dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Yusuf, Ibrahim. Saya kira hampir setiap ayat, hampir setiap surat dalam Al-Quran selalu ada kata syaitannya. Baik yang sekali lagi, baik yang asyaitonu, ataupun asyaitona, ataupun asyaitani, ataupun di lembar keduanya, ataupun ini jamak dari kata syaiton. Jamaknya adalah syayatin, dimulai dari nomor ke-61, syayatinihim, kemudian 62, asyayatina, 63, asyayatinu, dan seterusnya. Atau di nomor 65 misalkan, wa iyad'una illa syaitanan, syaitanan, atau syayatina, dan seterusnya. Jadi ada 88 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan syaitan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kepada kita rekan-rekan semua bagaimana urgennya kita membahas tema tentang syaitan. Sekali lagi, hampir di dalam setiap surat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata syaitan. Rekan-rekan yang saya muliakan, hal yang pertama yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apa itu setan? Definisi dari setan itu sendiri. Kalau orang Sunda tanpa huruf Y ya, setan. Orang Arab syaitan. Kemudian apa bedanya syaitan, jin dengan iblis? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang Allah maksudkan misalkan di dalam poin ke-67 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah mengatakan setan itu berasal dari ins dan setan juga berasal dari jin. Bagaimana maksud perkataan ini? Atau bagaimana maksud ayat ini? Kemudian misalkan di nomor ketiga dan nomor kedua Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah-langkah syaitan. Apa yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan? Kemudian Allah juga menjelaskan apa saja pekerjaan atau job desk syaitan. Semuanya insya Allah ada di dalam lembaran yang sudah ada di rekan-rekan semuanya. Teman-teman yang saya banggakan, kita akan membahas pertama tentang definisi dulu. Definisi syaitan dari sisi bahasa. Dan ini yang di setiap kesempatan saya selalu menyampaikan, mungkin di antara teman-teman juga sudah sering mendengarkan, bahwa dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini adalah bahasa bentukan, kata-katanya terbentuk dari kata-kata yang lain, sehingga memahami bahasa Arab cenderung mudah. Kenapa mudah? Ketika kita menemukan dua kata yang unsur hurufnya sama, maka maknanya tidak akan jauh berbeda. Sekali lagi, karena bahasa Arab ini bahasa bentukan dari kata yang lain menjadi kata yang lain, maka kalau kita menemukan dua kata yang unsur huruf-hurufnya sama, maknanya tidak akan jauh berbeda. Contoh, mungkin ada yang sudah mendapatkan materi apa makna Islam. Islam dimaknai sebagai istislam atau berserah diri. Atau misalkan, kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri seorang muslim adalah yang bisa menjaga keselamatan orang lain. Rasulullah mengaitkan antara muslim dengan keselamatan. Dari sisi bahasa, muslim dengan keselamatan unsur hurufnya sama. Muslim ada huruf sin, ada huruf lam, ada huruf mim. Keselamatan juga sama, ada huruf sin, ada huruf lam, ada huruf mim. Maka wajar kalau Rasulullah menggabungkan atau menyandingkan antara muslim dengan keselamatan. Ciri muslim adalah yang bisa menjaga keselamatan orang lain. Contoh berikutnya, antara iman dengan amanah.
Iman ada huruf alif atau huruf hamzah tepatnya, ada huruf mim, ada huruf nun. Iman. Amanah juga sama, ada huruf alif, ada huruf mim, ada huruf nun. Maka kata Rasulullah, tidak beriman kalau seseorang tidak punya sifat amanah. Tidak beriman kalau seseorang tidak tanggung jawab. Maka sejatinya jabatan yang kita miliki adalah ujian keimanan. Atau contoh lain misal, antara an-nifaq, an-nafaq, al-munafiq. Sekali lagi, an-nifaq, an-nafaq, al-munafiq. Apa unsur huruf yang sama dari ketiga kata ini? Huruf nun, huruf fa, dan huruf qaf. Infak kita tahu mengeluarkan harta. Munafik kita tahu orang yang punya banyak wajah. An-nafaq artinya adalah terowongan. Apa kedekatan filosofis dari ketiga kata ini? Rekan-rekan sekalian, yang namanya terowongan setidaknya dia harus punya dua pintu, dua muka, satu pintu dari sini, satu pintu dari sini. Karena kalau hanya satu pintu namanya bukan terowongan, tapi gua. Bedanya gua dengan terowongan, kalau gua hanya satu pintu, masuk dari pintu itu, keluar dari pintu yang sama, itu gua. Kalau terowongan, masuk dari pintu ini, keluar dari pintu sana. Masuk dari muka depan, keluar dari muka belakang. Itu sebabnya orang munafik disebut munafik, karena yang namanya terowongan mustahil ada satu muka. Munafik disebut munafik sebagaimana terowongan minimal ada dua muka, minimal ada dua wajah, minimal ada dua pintu. Dan seperti terowongan, ada terowongan yang 3 lubang pintunya, ada yang 4 muka, ada yang 5 muka, dan seterusnya. Seperti itu juga orang munafik. Disebut munafik karena mereka punya 2 wajah, bisa 3, bisa 4, bisa 5, sehingga istilahnya orang yang banyak muka sedekah kepada orang yang cari muka. Kemudian apa kaitannya antara terowongan dengan infak? Terowongan dengan infak. Kalau saya tanya, apa tujuan dibuat terowongan? Di Bandung ada terowongan tidak sih? Tidak ada ya rasanya. Apa tujuan orang membuat terowongan? Kalau ada sebuah gunung, di balik gunung ini ada daerah tujuan kita. Daripada harus naik turun gunung, daripada harus mutari gunung, lebih baik bikin terowongan. Tujuannya 2 kalau pakai rumus fisika. 1, memperpendek jarak. 2, mempersingkat waktu. Maka kata para ahli bahasa, kalau kita punya sebuah cita-cita yang terhalang oleh gunung permasalahan yang besar, daripada kita meniti permasalahan naik turun sehingga kita sampai kepada tujuan itu dalam jangka waktu yang lama, coba infak. Karena konsep infak adalah konsep terowongan. Siapa yang berinfak sejatinya dia sedang membuat sebuah terowongan untuk mencapai visi, cita-cita, target yang sedang dia tuju. Cita-cita saya misalkan 2018 lulus, atau itu terlalu biasa. Cita-cita saya misalkan karena mahasiswa. Cita-cita saya ingin menikah 2000 berapa? Kang Izaz? 2017 misalkan saya ingin menikah. Tapi masalahnya begitu besar. Cobalah dengan cara infak dengan niat, ya Allah saya berinfak, mudah-mudahan engkau menyegerakan saya dalam mencapai target atau tujuan. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab ini bahasa bentukan, sehingga setiap ada kata-kata yang unsur hurufnya sama atau mirip, sama pastinya, maka maknanya tidak akan jauh berbeda. Contoh lagi misalkan, antara tarawih dengan istirahat. Apa kesamaan antara tarawih dengan istirahat? Sama-sama ada kata rehat. Ro, alif, dan ha. Ro, alif, dan ha. Maka sejatinya secara makna, sholat tarawih adalah sholat untuk istirahat. Kalau di kita, sholat tarawih adalah sholat untuk berkeringat. Mutar-mutar naik terus. Persis seperti ini, syaiton secara bahasa berasal dari huruf shin, po dengan nun. Syatona, asal hurufnya syatona. Dan secara bahasa, syatona artinya adalah jauh. Syatona artinya adalah jauh. Kata para ahli bahasa, syatona adalah segala sesuatu yang jauh dari sumber kebaikan. Syatona. Syaiton disebut syaiton karena dia jauh dari sumber kebaikan. Syaiton disebut syaiton karena dia jauh dari sumber kebaikan. Ini pertama definisi syaiton. Sehingga syaiton tidak terkait dengan sebuah makhluk.
Syaitan sekali lagi tidak terkait dengan sebuah makhluk, tapi lebih kepada sebuah sifat. Karena makna syaitan dari kata syatona, syatona adalah segala sesuatu yang jauh dari sumber kebaikan. Kalau sumber kebaikan itu adalah Al-Quran, kalau sumber kebaikan itu adalah Islam, kalau sumber kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang jauh dari Allah, maka sifat syaitan itu ada pada dirinya. Hal ini yang menjelaskan ayat yang tadi kita bahas sekilas, yaitu di ayat di poin ke-67 ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan seperti itulah kami menjadikan kepada setiap nabi musuh. Kami jadikan musuh bagi setiap nabi itu syaitan, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Ini definisi pertama syaitan, bahwa syaitan bukanlah sosok, tapi syaitan adalah sifat yang bisa nempel pada sebuah sosok, bisa nempel pada jin, bisa nempel pada manusia. Sifatnya apa? Sifatnya ketika dia jauh dari sumber kebaikan. Lebih jelasnya kita akan bahas poin yang pertama. Rekan-rekan sekalian, poin yang pertama ini surat Al-Baqarah ayat ke-36. Saya yakin kita punya HP yang di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Karena saat ini rasanya sudah lebih banyak yang memakai atau membawa Al-Quran digital daripada Al-Quran mushaf ya. Hanya hati-hati kalau biasanya kan kalau sholat tarawih imamnya panjang. Karena imamnya panjang, ngantuk, dan biasanya buka Al-Quran digital. Nah, buka Al-Quran digital. Karena Qurannya sudah digital sekarang. Jadi buka Al-Quran digital mengikuti bacaan imam pas lagi sholat tarawih. Ngantuk karena ada di HP, update status. Buka Facebook lagi sholat taraweh nih, imamnya panjang banget. Ada yang like, bro sholat di mana? Di Salman. Kok bisa ngantuk nih pas imam ruku? Bentar ya, ruku dulu, hati-hati karena sudah pakai Al-Quran digital. Kita akan masuk ke surat yang pertama. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Baqarah ayat ke-36. Rekan-rekan yang saya banggakan, ini kalau kita baca Al-Baqarah ayat ke-36, Al-Baqarah ayat ke-36 ini berada dalam sebuah rangkaian, berada dalam sebuah cerita, konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kisah pertama kehidupan manusia dan kisah iblis. Akan lebih tepat kalau kita baca dari ayat ke-30. Saya kira ayatnya atau terjemahannya kita sudah hafal semuanya. Di ayat ke-30 Allah berkata kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu wahai Muhammad berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Sebelum kita melanjutkan ayat ke-30, Al-Baqarah ayat ke-36, fa azallahuma syaitan. Asyaitan yang ada di ayat ke-36 ini Allah tujukan kepada iblis. Sehingga syaitan pertama itu adalah iblis. Tapi di poin ke-67 Allah mengatakan syaitan itu bisa berasal dari jin, syaitan juga bisa berasal dari manusia. Dari sini nanti kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa yang namanya iblis itu bukan berasal dari malaikat. Bisa dipahami? Ketika Allah mengatakan di ayat ke-36, iblis menggelincirkan Adam dari surga. Atau kalau redaksi Al-Quran di ayat Al-Baqarah 36, syaitan menggelincirkan Adam dari surga. Di poin ke-67 di lembaran ini, Allah mengatakan yang namanya syaitan itu berasal dari golongan manusia dan dari golongan jin. Iblis jadi syaitan. Syaitan dari golongan jin dan manusia. Iblis bukan dari golongan manusia. Iblis disebut syaitan, berarti iblis berasal dari golongan jin. Bisa dipahami? Ini karena pembahasannya logika syaitan, kita juga jadi main logika. Ayat yang pertama, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Di ayat ke-36 Allah pertama kali mengatakan kepada iblis sebagai syaitan. Padahal di ayat sebelumnya Allah tidak menggunakan kata syaitan kepada iblis. Sehingga sekali lagi iblis sebelum dia
membangkang kepada Allah, tidak Allah berikan julukan syaitan. Maka lebih tepat kalau kita bacanya dari ayat ke-30. Kita kembali lagi ke ayat 30 surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Di mana? Di surga. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di surga atau di bumi. Inni ja'ilun fil ard. Ini keunikan bahasa Arab dengan bahasa Inggris, banyak kosakata yang mirip. Bahasa Arabnya ardun, bahasa Inggrisnya juga tidak jauh berbeda. Ard, earth, ard, earth. Bahasa Indonesianya rada jauh, bumi. Ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan seorang khalifah di surga atau di bumi? Di bumi. Pertanyaan saya, Allah menciptakan Nabi Adam di surga atau di bumi? Sebentar, ulangi lagi. Kita main logika ini, karena logika setan judulnya. Allah mengatakan, aku akan menciptakan seorang khalifah di surga atau di bumi? Di bumi. Allah ciptakan Nabi Adam di surga atau di bumi? Tidak dijawab ini teh. Allah menciptakan Nabi Adam di surga. Tapi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, kata Allah, aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Ini artinya dari ayat ke-30 saja kita bisa membaca ada sebuah takdir yang Allah telah catat bahwa Nabi Adam memang akan keluar dari surga menuju bumi. Betul? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi Adam diciptakannya untuk menjadi khalifah di surga, bukan di bumi. Mungkin nanti muncul pertanyaan. Ini sebelum muncul pertanyaan kita bahas. Surganya surga yang akan kita tempati nanti atau surga yang berbeda? Kalau misalkan surga yang akan kita masukin, mudah-mudahan kita jadi ahli surga, amin. Pada akhirnya seluruh umat Rasulullah, umat muslim akan jadi penghuni surga. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, umat muslim itu akan masuk surga. Permasalahannya bukan masuk surga atau tidak, transit dulu atau tidak. Transit dulu atau tidak. Karena yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada akhirnya akan masuk surga. Transitnya ini yang mungkin masalah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang menumpahkan darah? Sementara malaikat tidak punya pengetahuan kecuali yang Allah ajarkan. Sehingga siapa yang dimaksud oleh malaikat yang ada di bumi yang suka menumpahkan darah? Ini juga menjadi pembahasan, tapi bukan tema kita. Kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui daripada kalian, wahai malaikat. Kemudian kita loncat langsung ke ayat ke-36 karena ini cukup panjang kalau kita bahas. Di ayat ke-34 Allah mengatakan, wa id qulna lil malaikah. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat di surga setelah Allah menciptakan Nabi Adam di surga, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa, Allah tidak mengatakan fasajadu illa syaitan. Walaupun di ayat ke-36 Allah mengatakan fa'azallahuma syaitan, tapi di ayat ke-34 Allah tidak mengatakan fasajadu illa syaitan. Allah masih mengatakan fasajadu illa iblis. Kenapa? Karena saat itu dia belum menjadi syaitan. Mudah-mudahan bisa difahami. Sejin, kalau orang sebutnya seseorang, kalau sejin berarti sesejin. Sesajen. Sebuah makhluk tidak disebut syaitan ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia membangkang, ketika dia bermaksiat, ketika dia kufur, sifat syaitan nempel kepada makhluk tersebut. Maka di ayat ke-34 ini Allah tidak menyebutkan fasajadu illa syaitan. Allah masih mengatakan fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menolak untuk sujud dan iblis sombong. Ini hal yang pertama yang harus kita waspadai dari khutuwatis syaitan. Bagaimana jejak-jejak iblis menuju syaitan, atau langkah-langkah iblis berubah dari makhluk yang subhanallah
Rekan-rekan sekalian, kalau kita membahas iblis, kita ngeri. Kenapa? Iblis sudah pernah tinggal di surga. Iblis makhluk yang banyak beribadah kepada Allah, taatnya luar biasa, diciptakan oleh Allah. Iblis itu dari golongan jin. Dan jin diciptakan oleh Allah ribuan tahun sebelum manusia. Sampai kalau dalam sebuah tafsir Abdullah bin Abbas kalau saya tidak salah mengatakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan jin lebih dulu. Dan iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis berasal dari golongan jin. Iblis ya, termasuk hamba Allah yang taat sebelum diciptakan Nabi Adam. Iblis ibadahnya luar biasa. 2000, bayangkan, 2000 tahun ibadah kepada Allah tidak pernah bermaksiat sama sekali. Hari kita mah rata-rata usia kita berapa? 25-an lah ya. Usia kita balik kalau yang laki-laki 15 berarti 10 tahun. 10 tahun ibadah juga dosanya lebih besar, naudzubillah min dzalik. Yang perempuan misalkan usianya 25, baliknya 9 tahun berarti sudah 16 tahun beribadah. Iblis 2000 tahun ibadah tanpa maksiat. Satu kali maksiat kepada Allah ketika Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Ini sebelum kita lanjutkan, dalam Al-Quran kisah iblis dengan Adam itu setidaknya ada di 4 surat, silahkan dicatat. 1 dalam surat Al-Baqarah ayat yang tadi kita bahas. Yang kedua dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 dari ayat 11 sampai ayat ke-22. Ini insya Allah juga akan kita bahas. Sampai ayat ke-20, maaf, bukan ke-22, sampai ayat ke-25. Surat Al-A'raf, surat ke-7, dari ayat 11 sampai ayat 25. Berikutnya, surat ke-15, surat Al-Hijr, dari ayat ke-28, dari ayat ke-28 sampai ayat ke-42. Surat Al-Hijr dari ayat 28 sampai ayat 42. Kemudian surat ke-17, surat Al-Isra, dari ayat ke-61 sampai ayat ke-65. Kemudian yang berikutnya surat Al-Kahfi, surat ke-18, ini hanya 1 ayat saja, ayat ke-50. Kemudian yang terakhir surat Shad, surat ke-38, dari ayat 71 sampai ayat 83. Ini menjadi referensi bagi kita untuk membahas kisah iblis dan Nabi Adam. Seluruhnya dirangkum, dikumpulkan sehingga bisa lebih komprehensif dalam menceritakan kisah Nabi Adam dan iblis. Rekan-rekan sekalian, khutuwati syaitan ini bisa difahami 2 hal. Mengikuti langkah-langkah syaitan atau langkah-langkah menjadi syaitan. Langkah-langkah atau jejak-jejak iblis berubah menjadi syaitan. Hal yang pertama adalah ketika iblis istakbar, aba wastakbar. Ketika iblis menolak taat, ketika iblis menolak untuk tunduk kepada Nabi Adam, dan ketika iblis istakbar, sombong. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kita ini kalau berpakaian pengennya pakaian yang bagus. Kalau kita naik motor inginnya naik, kalau saat ini mungkin ya. Kalau kita naik kendaraan tentu kendaraannya pengen bagus. Kalau kita berdandan tentu dandanan kita juga ingin bagus. Dan seterusnya, kita ingin bagus, rumah kita ingin bagus. Ya Rasulullah, apakah ini termasuk sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Keindahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang berpakaian bagus, berdandan bagus, mobilnya bagus, kemudian kendaraannya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus, dan seterusnya bagus, hal yang bagus ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kata Rasulullah, yang namanya sombong itu bukan ketika seseorang berpenampilan bagus. Yang namanya sombong itu adalah ketika seseorang batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haq, ketika dia merendahkan kebenaran, ketika dia menjauhi kebenaran, ketika dia menolak kebenaran, ini satu. Yang kedua, wa ghamtun nas, ketika dia merendahkan orang lain, merendahkan yang lain. Sehingga
Tidak disebut sombong ketika seseorang ingin menjadi yang terbaik. Sekali lagi, tidak disebut sombong ketika seseorang ingin menjadi yang terbaik atau berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Yang disebut sombong adalah ketika dia berada di posisi yang terbaik, dia merendahkan yang di bawahnya. Ini yang dilakukan oleh iblis. Ketika iblis ditanya oleh Allah dalam surat Al-Hijr, iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika saya memerintahkan kepada engkau? Jawaban iblis, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Nah, ini nanti pembahasan tentang syaitan kaitannya dengan api. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah tidak menjawab argumentasi iblis. Kenapa? Boleh jadi wallahu alam bisawab, boleh jadi api memang lebih baik daripada tanah. Boleh jadi, itu sebabnya Allah tidak menjawab argumentasi iblis. Akan tetapi yang menjadi masalah dari iblis adalah ketika api lebih baik dari tanah, iblis merendahkan tanah. Ini yang disebut dengan istikbar. Kita boleh jadi kuliah, mohon maaf, kita boleh jadi kuliah di ITB dengan jurusan yang tertinggi passing grade-nya, entah namanya masih passing grade atau belum. Tapi jangan sampai kepada teman-teman yang lain yang misalkan passing grade-nya lebih rendah, kemudian kita mengatakan saya lebih baik daripada dia. Yang dilarang dalam Islam adalah ketika merendahkan yang di bawah kita. Islam tidak melarang kita menjadi tinggi, Islam tidak melarang kita menjadi kaya, Islam tidak melarang kita menjadi yang terbaik. Yang dilarang adalah ketika melihat orang yang berada di bawah kita, kita rendahkan. Ini yang disebut dengan istikbar. Maka sebab pertama iblis berubah menjadi syaitan adalah ketika dia berada di posisi yang terbaik, dia merendahkan yang di bawah. Termasuk kita teman-teman semua. Ketika misalkan kita mendapati diri kita berada dalam sebuah ketaatan. Alhamdulillah pada malam tadi Allah membangunkan kita untuk sholat qiyamul lail. Ternyata kita dapati teman sekos kita misalkan, teman satu kosan kita tidak bangun qiyamul lail. Kemudian kita bilang, saya lebih bagus dari Anda, saya lebih baik dari Anda, saya mah bisa qiyamul lail tadi malam, Anda mah tidak qiyamul lail. Taatnya membuat dia menjadi sombong. Ini sebab pertama iblis menjadi syaitan. Tidak dilarang, bukan tidak dilarang. Islam mengajak kita, Islam mengajarkan bahkan memerintahkan kita menjadi yang terbaik. Tapi ketika menjadi yang terbaik, jangan sampai merendahkan yang di bawah. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis menjadi orang-orang yang kafir. Baru setelah itu ayat ke-35 Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha, dan seterusnya fatakuna minadh dhalimin. Di ayat ke-36 yang ada di lembaran kita ini baru Allah mengatakan fa azallahuma, iblis atau syaitan. Allah tidak mengatakan fa azallahuma iblis, tapi langsung Allah mengatakan fa azallahuma syaitan. Maka iblis menggelincirkan mereka berdua dari surga. Fatakuna minadh dhalimin. Mohon maaf. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ini kisah yang pertama. Karena kisah manusia dan jin itu semua bermula dari kisah Adam dan iblis. Sampai Abdullah bin Abbas, kemudian Imam Mujahid, kemudian Qatadah, yang keempat Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau manusia kakek moyangnya adalah Nabi Adam, jin kakek moyangnya adalah iblis. Jin kakek moyangnya adalah iblis, atau dengan bahasa yang lain karena pembahasan kita tentang syaitan, jin kakek moyangnya adalah syaitan. Akan tetapi jin ada yang muslim, jin ada yang kafir. Sebagaimana manusia kakek moyangnya itu Nabi Adam, manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Mungkin bertanya, kok bisa ada jin yang muslim padahal kakek moyang mereka adalah syaitan? Ini hikmah bagi kita bahwa yang namanya hidayah itu tidak berdasarkan keturunan. Meskipun bapak mereka, contoh, kalau Nabi Adam kebalikannya,
Meskipun bapak mereka adalah seorang nabi, Adam, tapi siapa sangka anaknya Qabil bisa menjadi pembunuh pertama di dunia. Meskipun bapak jin itu adalah iblis, tapi siapa sangka kalau dari keturunan jin pun ada yang menjadi muslim. Ada jin yang saleh. Ini pembahasan tentang jin. Sebagai apa namanya? Silakan dibuka surat Al-Isra. Maaf, surat Al-Kahfi ayat ke-50 yang tadi kita catat, kisah iblis dan Nabi Adam. Kalau di sini jelas-jelas Allah sampai mengatakan, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-50. Kalau Quran cetakan Madinah nomor 299. Halaman 299. Mudah-mudahan sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka sujud, illa iblis. Ada sebuah tafsiran yang luar biasa. Sebelum diciptakannya manusia, tidak dikenal orang itu, tidak dikenal makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Apalagi ini di surga. Tidak dikenal ada makhluk yang tinggal di surga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan belum selesai dijawab. Apakah surga yang ditempati Nabi Adam dan iblis adalah surga yang akan kita tempati? Kalau misalkan surga yang akan kita tempati nanti insya Allah adalah surganya Adam dan iblis, berarti surganya second dong. Second-secondnya juga surga. Itu kalau surga yang ditempati oleh kita nanti adalah surganya Nabi Adam. Akan tetapi para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam bukanlah surga yang akan kita tempati. Kenapa? Karena beda tabiat. Kalau surga yang akan ditempati di hari akhir nanti, surga yang tidak perlu ada larangan lagi. Surga yang tidak perlu ada perintah lagi. Semua dibolehkan. Kalau surganya Nabi Adam, semuanya dibolehkan kecuali, ada kecualinya. Dan biasanya orang itu akan lebih penasaran kepada yang kecuali. Semuanya boleh kecuali satu pohon. Ini kalau dalam marketing disebutnya istilahnya apa ya? Negatif marketing. Lagi jalan naik motor, dilarang lihat ke kiri. Apa yang kita lakukan? Emang aya naon? Emangnya ada apa? Maka nanti promonya jangan hadir di pengajian ini. Kenapa? Nanti nggak hadir semuanya. Mungkin bisa lebih bikin penasaran. Persis seperti itu ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Justru itu yang bikin penasaran. Bahasa marketingnya negatif marketing kalau saya tidak salah. Di ayat ke-50 surat Al-Kahfi Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Malaikat tidak bisa membayangkan, kaget ketika ada sebuah makhluk, satu-satunya makhluk yang tidak sujud. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, sujud kalian semua, kata Allah, semuanya sujud. Ketika malaikat bangun, mereka kaget. Ini satu makhluk tidak sujud. Malaikat dalam sebuah tafsir disebutkan, malaikat berhusnuzon. Jangan-jangan iblis tidak mendengarkan perintah Allah. Atau jangan-jangan kita para malaikat terlalu cepat dalam bersujud. Sehingga malaikat sujud sekali lagi supaya iblis ikutan sujud. Sujud sekali lagi, ketika bangun, iblis masih tetap berdiri. Jadi dua kali dalam sebuah tafsir disebutkan, dua kali malaikat sujud kepada manusia. Sampai ada ulama yang mengatakan begini, perintah dari Allah untuk malaikat sujud kepada Nabi Adam itu belum dicabut. Perintah sujudnya ada, tapi perintah bangunnya belum ada, tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga ada yang mengatakan, boleh jadi sampai saat ini malaikat yang diperintahkan sujud itu masih sujud kepada manusia. Itu sebabnya hikmahnya para ulama mengatakan, kenapa kita dalam sholat sujudnya dua kali. Karena dulu malaikat ketika sujud kepada ayah kita, kepada kakek moyang kita juga dua kali. Persis seperti bacaan sholat, segala sesuatu yang ada dalam sholat itu mayoritasnya adalah dialog-dialog surga. Contoh, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam dari Allah kepada Rasulullah. Assalamu alayka. Keselamatan atasmu ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkah Allah. Rasulullah pun menjawab salam Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah,
Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan kepada kita, kepada kami, kepada Rasulullah dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan seterusnya. Di ayat kembali lagi ke surat Al-Kahfi ayat ke-50. Di sini jelas-jelas Allah sampai mengatakan kana minal jinni. Kana minal jinni. Kalau tadi kita pakai logika ya di awal di awal pembahasan. Kalau di surat Al-Kahfi ayat ke-50 ini Allah dengan tegas mengatakan kana minal jin. Iblis itu dari golongan jin. Artinya iblis diciptakan karena iblis termasuk golongan jin dan jin diciptakan dari api, maka iblis tercipta dari api. Beda dengan malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Memang cahaya, kata para ulama itu terbagi menjadi 3. Ada cahaya yang bersinar dan membakar. Ada yang bersinar tapi tidak membakar. Ada yang membakar dan tidak bersinar. Bisa diulangi? Ada yang bersinar dan membakar. Ada yang bersinar dan tidak membakar. Ada yang bersinar, ada yang membakar tapi tidak bersinar. Yang bersinar dan membakar contohnya adalah api. Dari sinilah Allah menciptakan jin. Yang bersinar dan tidak membakar contohnya adalah cahaya matahari yang kita temukan, atau misalkan cahaya lampu neon. Dia bersinar tapi tidak membakar. Ada lagi yang tidak bersinar tapi membakar. Normalnya kalau cahaya itu bersinar, normalnya api itu bersinar. Tapi ada api yang tidak bersinar namun membakar. Rasulullah mengatakan api neraka itu dipanaskan 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga warnanya menjadi putih. Dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga warnanya menjadi hitam. Itu sebabnya ketika Allah membentangkan Shiratal Mustaqim itu gelap. Kenapa? Gelapnya itu gara-gara api. Kalau di dunia api itu membuat terang, kalau di akhirat api itu justru membuat gelap. Hadis yang tadi oleh para ahli fisika, subhanallah, dijadikan sebuah mukjizat kenabian. Ketika Rasulullah mengatakan dari warna merah menjadi warna putih menjadi warna hitam. Kalau kita belajar fisika, mana yang lebih panas? Dari Meiji Kuhibiniu. Nah, mana yang paling panas? Yang paling panas ternyata Rasulullah mengatakan yang paling panas adalah warna hitam. Warna putih itu warna tengah-tengah. Jadi api merah yang biasa kita lihat itu api yang paling dingin, kata Rasulullah SAW. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dari sini kita mendapat kesimpulan bahwa setan pertama itu adalah iblis. Ya. Setan pertama adalah iblis, dan iblis terbuat iblis Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api karena iblis termasuk dari golongan jin. Dari sini rekan-rekan sekalian, dari sini kalau untuk memahami manusia kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari api, dan Allah menciptakan manusia dari yang sesuai dengan sifat kalian. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan Allah menciptakan manusia dari tanah? Memang manusia diciptakan dari tanah, tapi redaksi Rasulullah, Allah menciptakan manusia dari sifat yang sesuai dengan kalian. Sehingga dari sini, kalau kita ingin mempelajari tentang jin, pelajarilah seperti apa api itu. Kalau kita ingin mempelajari memahami manusia, pelajarilah bagaimana tanah itu. Kalau kita ingin mempelajari tentang malaikat, pelajarilah seperti apa cahaya itu. Yang namanya tanah, kalau dia kena air itu ada 3 jenis. Kalau dia kena air ada 3 jenis. Ada yang memendam, ada yang menumbuhkan, ada yang memang ketika kena air itu hanya sekedar melewatkan. Ketika Allah mengumpamakan air itu dengan hidayah, dan yang namanya manusia ini seperti tanah, terbuat dari tanah. Ada orang yang ketika dapat hidayah itu lewat saja, begitu saja. Ada yang ketika dapat hidayah dipendam, tapi tidak menumbuhkan apa-apa. Ada yang ketika dapat hidayah, dapat air, menumbuhkan sesuatu. Sekali lagi, karakter manusia, memahami manusia, pahamilah tanah. Kalau dalam jurusan kuliah apa yang memahami tanah? Ilmu pertanahan kali ya. Jadi orang yang memahami tanah, maka insya Allah dia akan memahami karakteristik manusia. Memahami jin, sekali lagi ini pembahasannya tentang syaitan. Syaitan yang pertama adalah
iblis. Syaitan yang pertama adalah iblis. Di ayat ke-50 surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya?" Apakah kalian akan menjadikan atau mengambil iblis itu sebagai wali, syaitan itu sebagai wali? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Ketika yang namanya cahaya, yang namanya api itu berasal dari berbagai macam warna, dari mulai merah, mejiku, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, maka seperti itulah para ulama mengatakan, seperti itulah golongan-golongan jin, seperti itulah golongan-golongan syaitan. Kemudian yang namanya api, mungkin yang jurusannya fisika bisa membantu menjelaskan. Siapa yang jurusannya fisika? Teknik atau fisikanya? Fisikanya. Kalau ini yang saya pahami, mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah tolong dibetulkan. Bahwa kita mengenal ada energi, kita mengenal juga ada materi. Energi dengan materi ini saling ada kaitannya. Kalau manusia Allah ciptakan dari tanah. Kalau jin, iblis, syaitan, bapaknya syaitan Allah ciptakan dari api. Yang saya pahami bahwa yang namanya tanah itu materi. Sementara yang namanya api itu energi. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dibetulkan. Sehingga ada perbedaan karakteristik, ada perbedaan yang mencolok, ada perbedaan yang mendasar antara kita dengan jin. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menciptakan syaitan itu tidak terlihat? Syayatinal jin maksud saya. Kenapa Allah menciptakan syaitan jin itu tidak terlihat? Kalau ini pakai prinsip gelombang mungkin ya, bahwa setiap manusia, setiap segala sesuatu itu tercipta dari atom. Kemudian atom itu di dalamnya ada proton, ada neutron, dan ada elektron yang semuanya serba bergerak, semuanya serba bergetar. Kalau dibuat sebuah perumpamaan, baling-baling, kipas angin, ketika geraknya pelan, kita bisa mengikuti. Ban motor misalkan, ketika geraknya masih pelan, kita bisa mengikuti dengan pandangan mata. Tapi kalau geraknya sudah cepat, geraknya sudah kencang, sulit bagi kita mengikuti, seolah hilang dari pandangan. Ini kalau kita melihat jin dari perspektif sains lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan unsur-unsur manusia, geraknya itu jauh lebih lambat. Kalau pakai rumusnya Einstein mungkinnya E sama dengan apa? MC kuadrat. Bahwa segala sesuatu ketika dia geraknya semakin cepat, maka gimana lanjutannya? Ketika geraknya semakin cepat, maka waktunya pun akan semakin melambat. Ketika geraknya semakin cepat, maka waktunya semakin melambat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang atom-atomnya itu bergerak lambat. Itu sebabnya manusia bisa dilihat. Sementara jin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak terlihat. Itu artinya bahwa Allah menciptakan jin dari sesuatu yang geraknya itu sangat cepat. Ketika jin geraknya sangat cepat, kalau pakai rumusnya fisika, semakin geraknya itu cepat, maka usianya semakin panjang. Kalau usia manusia hanya 60-an, hanya 30-an, kalau usia jin kenapa lebih panjang? Karena mereka bergeraknya lebih cepat. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana cara jin, cara syaitan bisa mempengaruhi akal manusia? Di antara karakteristik api itu di antara karakteristiknya adalah dia memiliki getaran. Maka dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, silakan dibuka surat An-Naml, surat ke-26 ayat ke-10. Surat An-Naml, surat ke-26 ayat ke-10. Kalau Quran 27, mohon maaf, 26 Asy-Syu'ara ya. Surat ke-27 ayat ke-10. Ketika Allah mengatakan, wa alqi 'asaq. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wa alqi 'asaq, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Ketika Allah memanggil Nabi Musa di Bukit Tur, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha, dan ketika Nabi Musa melihat tongkat tersebut, tahtazzu ka'annaha jan, Allah mengatakan
ketika Nabi Musa melihat tongkat tersebut bergetar seperti jin, ini para ulama mengatakan berarti jin itu karakteristiknya adalah bergetar. Ihtaz artinya ada getaran. Silahkan cek. Kalau tanah sifatnya itu tetap. Kalau api, ada tidak api yang apa namanya tetap stabil seperti itu? Tidak ada, saya kira. Kalau kita menyalakan lilin, selalu bergetar, selalu bergerak, tidak pernah stabil seperti tanah. Di antara ciri atau karakteristik jin atau karakteristik syaiton secara umum, dia bergetar atau bahasa sekarangnya bergelombang lah, mengeluarkan gelombang. Kemudian kalau kita membahas ini, kita baru membahas poin pertama saja ya. Kemudian 17-13. Bagaimana caranya syaitan mempengaruhi manusia? Sekali lagi, syaitan jin, bukan syaitan manusia. Allah menciptakan syaitan, menciptakan jin dari api. Api punya karakteristik bergetar. Getaran bahasa kitanya gelombang. Dan yang namanya manusia, rekan-rekan sekalian, yang namanya manusia, pikirannya, mungkin ada kita di antara kita yang mengenal bahwa yang namanya pikiran manusia atau otak manusia itu mengeluarkan gelombang. Dari mulai gelombang beta, gelombang alfa, gelombang apalagi, theta, dan seterusnya lah. Bahwa gelombang beta adalah gelombang manusia ketika sangat aktif. Kemudian ketika seseorang itu konsentrasi, ketika seseorang itu mulai rileks, turun ke gelombang alfa, turun ke gelombang sampai paling rendah adalah gelombang theta. Dari sini mungkin kita sudah mulai dapat korelasinya. Otak manusia mengeluarkan gelombang atau mengeluarkan getaran. Jin, syaiton, karakteristik dasarnya adalah dia ihtazza ka'annaha jan, bergetar seperti jin. Karakteristik jin adalah getaran. Atau mungkin saat ini kita yang hidup di zaman modern sangat mudah memahami getaran ini. Di sekitar kita mungkin sangat banyak gelombang wireless walaupun kita tidak melihat. Seperti itu juga kurang lebih jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan karakteristik jin bergetar, tapi tidak bisa terlihat. Kalau otak manusia ini mengeluarkan gelombang, mengeluarkan getaran, dan jin karakteristiknya juga bergetar, maka kalimat fawaswas atau dalam surat sebentar, saya lihat yang ada kata fawaswasnya. Di poin berapa yang ada waswasnya? Ketika Allah mengatakan bahwa jin atau syaitan menggoda manusia, membisikkan sesuatu kepada manusia. Di poin ke-20, silakan lihat di poin ke-20. Di poin ke-20, Allah mengatakan di sini, dan ini cara kerja syaitan mempengaruhi manusia. Baik dalam surat An-Nas, kalau dalam surat An-Nas sudah jelas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas al-khannas. Kalau di ayat ke-20 jelas-jelas di sini Allah mengatakan fawaswasa lahumas syaitan, dan syaitan memberikan rasa was-was. Rekan-rekan sekalian, ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalau ada huruf yang diulang 2 kali, itu tandanya sebuah pengulangan. Dan yang namanya pengulangan, kalau bahasa kitanya adalah sebuah getaran. Contoh, zilzal, zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa gempa? Bahasa Arabnya zilzal. Karena dalam bahasa Arab, sekali lagi, segala sesuatu yang berulang itu menunjukkan sebuah, ketika ada huruf berulang berarti secara bahasa maknanya ada sesuatu getaran. Was, was, zal, zal, dam, dam, fadam, damaha dalam surat Ad-Duha, as, as dalam surat At-Takwir, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau kita menemukan huruf yang diulang, was, was, zam, zam, dal, 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 dan seterusnya, dam, dam, maka menunjukkan segala sesuatu yang berulang. Ketika Allah mengatakan fawaswasalahumas syaiton, ada sesuatu yang berulang. Kalau bahasa kitanya, saya menerjemahkan sesuatu yang berulang ini adalah getaran atau gelombang. Untuk lebih memudahkan memahami ini, Rasulullah dalam sebuah hadisnya menceritakan,
Suatu saat Rasulullah, dan ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah pergi ke pasar Uqad. Ketika sampai di pasar Uqad, kemudian Rasulullah didatangi oleh sekelompok jin. Dan jin ini bercerita kepada Rasulullah bahwa sebelumnya kami ini terbiasa naik ke langit untuk mendengarkan kabar langit yang ada dalam surat Al-Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Di langit kami itu punya tempat duduk, punya kafe buat nongkrong lah kalau bahasa kita. Punya tempat untuk nongkrong, untuk mendengarkan berita langit. Tapi sekarang ini kami tidak bisa lagi. Kalau kami nongkrong di atas langit, kami itu dilempari bebatuan, dilempari meteor kalau bahasa kita. Apa sebabnya? Apa yang terjadi dengan kehidupan dunia sehingga langit ditutup dan dijaga dengan ketat? Harasan syadidan wa syuhuba. Sehingga para pemimpin jin kemudian mengatakan, coba cari tahu apa yang terjadi di dunia. Saat itu Rasulullah sedang sholat subuh dalam sebuah riwayat, membaca Al-Quran. Kemudian para jin ketika melihat, oh ini sebabnya langit ditutup. Rekan-rekan sekalian, pertanyaannya adalah, dari mana jin bisa tahu bahwa yang menyebabkan langit ditutup itu adalah adanya Rasulullah SAW? Dan kalau di redaksinya dijelaskan, Al-Quran ini, bacaan inilah yang menyebabkan langit ini ditutup. Pertanyaan saya, dari mana jin bisa mengetahui bahwa Al-Quran yang menyebabkan langit ditutup? Atau dari mana jin bisa mengetahui bahwa ada seorang nabi sedang membaca ayat Al-Quran? Di antara penjelasan dari hadis tadi yang erat kaitannya dengan kita, bahwa yang namanya jin melihat manusia itu, sekali lagi, karakteristik jin itu gelombang. Dan setiap dia bertemu dengan sebuah gelombang, jin bisa melihat. Jin melihat itu tidak seperti cara manusia melihat. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin itu melihat kalian, atau setan melihat kalian dari arah yang tidak seperti biasanya kalian lihat. Di antara tafsiran yang saya baca adalah, kalau kita melihat itu dengan cahaya, ada cahaya sehingga kita bisa melihat. Kalau jin cara melihatnya itu bukan karena cahaya, bukan dengan cahaya. Ini mungkin orang fisika yang bisa menjelaskannya. Manusia bisa melihat karena ada cahaya yang sampai kepada kita. Kalau jin cara melihatnya itu bukan dengan cahaya, tapi dengan getaran. Ketika ada sebuah getaran yang sedikit berbeda, jin bisa mengetahui. Atau contoh lain. Kalau kita ada yang namanya alat melihat manusia dengan suhu, apa nama alatnya? Hah? Bukan termometer. Alat untuk melihat suhu tubuh manusia. Jadi kalau dilihat spektrum warnanya kelihatan, ada yang merah sampai hijau dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah cara pandang makhluk lain melihat yang lain. Kalau cara jin melihat makhluk yang lain itu dengan getaran. Kenapa jin bisa menyadari bahwa Al-Quran yang menyebabkan malaikat tertutup? Karena Al-Quran memiliki getaran yang berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan. Itu sebabnya di antara upaya seseorang menghindarkan dirinya dari syaitan adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki getaran yang bisa menjauhkan jin dari manusia, menjauhkan syaitan dari manusia. Sehingga dari sini kita bisa memahami kenapa sih hanya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bisa mengusir syaitan, bisa melindungi diri kita dari syaitan. Atau misalkan hadis Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan ketika seseorang membaca ayat kursi bisa menyebabkan dia, bisa melindungi dia dari syaitan? Apa sih hebatnya bacaan Al-Quran sehingga dia bisa menjauhkan seseorang dari syaitan? Atau misalkan ketika Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian yang keluar dari rumahnya, pergi ke tempat tujuan, pergi ke sekolah, pergi ke kuliahan, pergi ke kampus, pergi ke tempat kerja, membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah, maka orang tersebut bebas dari fitnahnya syaitan, bebas dari gangguan syaitan. Apa sih rahasianya kalimat tersebut bisa menjauhkan syaitan? Rekan-rekan sekalian, ini kalau saya memahaminya karena ada dalilnya ya. Karena jin itu melihat kita berinteraksi dengan manusia itu dari getaran. Kalimat-kalimat zikir memiliki getaran khusus yang bisa mengusir syaitan. Kalimat zikir memiliki getaran khusus yang bisa mengusir syaitan. Dan kalau dalam fisika, ini fisika lagi banyaknya. Yang namanya suara itu pada hakikatnya adalah getaran.
Betul tidak? Bunyi lah kalau kita belajar di SMA, yang namanya bunyi itu adalah sebuah getaran di sebuah medium yang sampai kepada alat indera kita. Kalau dia di getarannya atau merambat di sebuah medium. Kalau di medium padat dia akan semakin cepat, kalau dia di medium udara dia semakin lambat. Yang namanya bunyi adalah gelombang. Yang namanya bunyi adalah getaran. Maka ketika seseorang mengeluarkan sebuah bunyi dan bunyinya berbeda, bunyinya adalah Al-Quran, jin bisa memahami itu. Jin bisa mengidentifikasi itu. Jin bisa membedakan ini getarannya berbeda. Itu sebabnya kisah Nabi tadi, ketika Nabi sedang membaca Al-Quran dalam sholat, jin bisa segera mengidentifikasi. Kenapa? Kalau bahasa kita mungkin, jin bisa mengidentifikasi ada getaran yang berbeda di udara ini. Ketika diidentifikasi, oh ternyata ada bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi sekali lagi, dari sinilah, boleh jadi ini hikmahnya ya, dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, zikir ini bisa mengusir syaitan. Membaca Al-Quran ini bisa mengusir syaitan. Berdoa bisa mengusir syaitan. Asal diucapkan. Asal diucapkan. Jangan dibaca dalam hati. Semuanya harus dengan getaran. Semuanya harus diucapkan. Karena bahasa Rasulullahnya juga, barang siapa yang membaca. Yang disebut membaca itu bukan, disebut membaca dalam bahasa Arab itu kalau dia mengeluarkan sesuatu. Membaca itu kalau ada suaranya, minimal ada getarannya ketika sholat. Orang disebut membaca atau di antara syarat sahnya sholat adalah dia membaca bacaan sholat. Kalau misalkan dia kalau misalkan dia sholatnya individu, munfarid, sebisa mungkin bacaannya itu didengar oleh dirinya sendiri. Artinya ada suara yang keluar walaupun pelan, yang penting terdengar. Kenapa? Yang penting ada getaran yang terasa. Ini mungkin memahami syaitan dari cara pandang sains. Memahami kenapa Al-Quran atau memahami kenapa ajaran Islam, kenapa bacaan Al-Quran, zikir dan doa bisa mengusir syaitan dari pandangan syaitan, dari godaan syaitan. Ini kita baru poin yang pertama, 17.25. Sampai jam berapa? Isya? Oh, lama tuh. 17.30, 5 menit lagi. Jadi yang pertama, hal yang pertama yang menyebabkan iblis menjadi syaitan, aba wastakbar. Hati-hati dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah dilanggar. Ketika dilanggar, iblis berubah menjadi syaitan walaupun sebelumnya adalah makhluk yang paling taat, yang ibadahnya 2000 tahun lebih lama daripada kita. Yang kedua, hati-hati dengan istikbar, hati-hati dengan rasa sombong, hati-hati dengan merendahkan orang lain. Kita tidak dituntut, kita tidak dilarang untuk menjadi yang terbaik. Yang dilarang adalah ketika kita menjadi yang terbaik, kita merendahkan yang di bawah kita. Yang berikutnya, ini ada 87 ayat lagi berarti yang belum kita bahas. Ayat kedua, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Surat Al-Baqarah ayat 168. Dan makanlah oleh kalian di muka bumi ini yang halal dan thayyib, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Langkah syaitan yang kedua adalah ketika seseorang mencari makanan yang tidak halal. Kemudian poin yang ketiga, udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuk Islamlah kalian dengan sempurna, jangan setengah-setengah, jangan hanya ngambil sholatnya saja sementara yang lain ditinggalkan. Jangan hanya ngambil masalah ibadahnya saja sementara yang lain ditinggalkan. Atau bahasa sederhananya, hati-hati dengan sekularisme, karena sekularisme ini adalah khutuwatis syaitan. Ketika Allah mengatakan udkhulu fis silmi kaffah, masuk Islamlah kalian dengan sempurna, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa kaitannya langkah syaitan dengan masuk Islam dengan sempurna? Siapa yang tidak masuk Islam, siapa yang tidak menerima ajaran Islam dengan sempurna, itu adalah langkah-langkah syaitan. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surat Al-Baqarah ayat 268. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian berbuat fahsya, berbuat keji. Maka hati-hati dengan kefakiran, karena Islam tidak menganjurkan, tidak mengajarkan seseorang menjadi fakir. Fakir itu gara-gara syaitan.
baik syaitan manusia. Jadi kalau ada sebuah negara pemerintahan misalkan tidak berusaha untuk mengentaskan kefakiran, itu adalah programnya syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu memerintahkan kepada perbuatan keji. Siapa yang mendukung perbuatan keji? Apa perbuatan keji contohnya? Perbuatan keji contohnya dalam Al-Qur'an az-zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Siapa yang mendukung adanya perzinahan? Siapa yang melegalisasi, melokalisasi perzinahan? Kata Allah, wa ya'murukum bil fahsya. Mereka itu berarti mengikuti langkahnya syaitan dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan, baru 4 poin. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari godaan syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepat sekali. Tepat sekali untuk kajian sesi pemaparan materi sudah dipaparkan oleh Ustadz AB, Ustadz Ihsan AB. Berikutnya mungkin kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari pendidikan. Jadi gini, Ustaz, saya mau nanya. Saya dulu pernah datang ke kajian juga. Kalau masalah itu gini kan, kalau iblis itu namanya tuh Azazil. Nah itu menanya juga sebenarnya gelar iblis itu dikenainnya tuh pas kapan, sejak kapan si Azazil itu digelari sebagai iblis. Padahal setelah dia nggak mau iblis kan baru dapat gelar baru tuh jadi siapa gitu kan dari tadi. Oh ya, terus apakah iblis itu satu atau banyak? Terus sama satu lagi kan tadi katanya ada ini juga apa? Ada yang bisa ngingin katanya kan dengan kita membaca Al-Quran atau zikir itu sebenarnya si bacaannya atau dengan kita apa? Dengan kita memaknai bacaannya juga. Oke. Terima kasih Ustaz. Saja kalian. Langsung satu pertanyaan aja. Buru kabur pada hujanan. Hal yang pertama bahwa iblis nama sebelumnya adalah Azazil, ini ada dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Nama kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kitab karangan Ibnu Katsir. Walaupun ini tidak ada dalilnya langsung dari Rasulullah. Jadi hanya pendapat para ulama atau dari Israiliyat. Sehingga penamaan Azazil untuk iblis itu bukan sesuatu yang bisa dipastikan benar tidaknya. Itu satu. Yang kedua, iblis itu satu makhluk. Satu makhluk. Persis seperti Adam itu satu makhluk. Jadi jin berasal dari keturunan iblis. Kalau ada Nabi Adam memang istrinya Siti Hawa. Kalau iblis siapa pasangannya? Saya tidak diundang waktu itu. Jadi iblis punya keturunan juga di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Kemudian yang ketiga, apakah yang mengusir syaitan itu bacaannya atau pemaknaannya? Dua-duanya. Yang tidak bisa memaknai Al-Quran ketika baca, maka dia pun bisa bacaannya bisa mengusir syaitan, apalagi kalau dimaknai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih untuk Ustadz Ihsan yang sudah memberikan kajian pada hari ini. Ya, karena cuaca hujan, maka kita selesai lebih cepat gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa menambah keimanan kita ya dalam kajian ini. Sebelum kita beranjak, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan bisa ini ya bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.